hadir di ruangan tempat ini. Sebelum memulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Yang cowok ya? Aduh. Yang cowok, ayo. Jangan kita perlu doa dong. Berdoa, mulai. Jangan selesai. Ini belum pada kenal semua. Kan belum kenal sama ibu ya. Jadi kita perkenalan ulang ya. Dimulai dari ibu. Perkenalkan, nama saya Bu Miriam, biasa dipanggil Budi. Oh, nama saya Danang Pancarno dari kelas 8C. Nama saya Isa Puji Ramadhani dari kelas 8C. Nama saya Jalan Dua Agil Puspita dari kelas 8C. Nama saya Nazar Rashid dari kelas 8C. Nama saya Zaskia Syahani dari kelas 8C. Baik, sudah perkenalan semua ya. Kalian di sini tahu nggak kita tuh mau apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kita tuh di sini mau mengadakan kegiatan layanan bimbingan konseling, bimbingan kelompok. Jadi kalian udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum ada yang tahu ya? Sebelumnya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Jadi baik ibu jelaskan. Bimbingan kelompok itu suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau bisa disebut anggota kelompok seperti kita ini, terdiri dari 5 sampai 10 orang. Tujuannya itu memecahkan suatu masalah dan berlandaskan dinamika kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini nanti kalian menyampaikan unek-unek kalian atau pendapat kalian dengan terbuka, tidak ada yang ditutupi. Kalau kalian takut rahasianya terbongkar, insya Allah dalam bimbingan kelompok ini akan terjamin rahasianya. Nah, kalian kesini atas sukarela apa paksaan? Sukarela ya. Kalau selanjutnya kesepakatan waktu ini ya, kita mau ngadain layanan bimbingan kelompok ini 10 menit apa 15 menit? 10 aja ya. Jadi saya jelaskan kembali. Jadi bimbingan kelompok ini proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau anggota kelompok kita yang terdiri dari 5 sampai 10 orang. Tujuannya yaitu memecahkan suatu masalah. Nah, apakah kalian siap untuk melanjutkan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini? Siap. Siap ya. Jadi dalam bimbingan kelompok ini terdapat 2 topik. Yang pertama itu topik tugas dan yang kedua topik bebas. Topik tugas ini dari ibu dan topik bebas ini permasalahannya dari kalian. Jadi untuk pertemuan kali ini pertama ya, ibu akan menjelaskan tentang topik tugas. Tugas ini yang temanya kesulitan belajar. Kalian ada yang tahu nggak kesulitan belajar itu apa? Dimulai dari Susah mikir lah. Kesusahan dalam mengerjakan tugas. Terus? Mikir ya. Terus? Ini pernah mikir juga ya. Jadi kesulitan belajar itu kondisi di mana suatu proses itu menghambat setiap pembelajaran kita. Kayak susah mikir, baca itu dan itu termasuk juga. Kalian tahu nggak faktor penyebab kesulitan belajar itu apa? Malas. Malas bisa. Faktor ini juga bisa nggak sih? Bisa kayak pelajaran yang kurang menarik kita, kayak kita bosen malas sama pelajaran itu, khususnya kalau saya matematika. Iya. Jadi faktor penyebabnya itu bisa jadi dari faktor internal dan eksternal. Internalnya itu kurang motivasi ya, kayak malas itu. Banyak main. Ya, kebanyakan main. Kemampuan belajarnya kurang juga. Kayak udah kita nggak tahu pengetahuan itu, tapi kita nggak mau nanya sama teman ataupun guru kita gitu. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor dari luar, biasanya disebabkan oleh, kalian tahu nggak apa? Pergaulan. Iya, bisa lingkungan ya, teman gitu. Terus keluarga juga, kadang kan kalau kita di rumah itu
ada keluarga yang kayak yang nyuruh gitu. Ah ya benar. Nah, kita tuh mau ngerjain tugas tapi kita nggak apa ya, nggak bisa karena disuruh-suruh terus. Iya, nggak sempat. Banyak main juga ya. Terus dulu juga bisa sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau di sini hanya nah, kalian tahu nggak sih? Nggak ada, rekenanya nggak ada. Ya, kalian dapat pelajaran tapi kalian nggak masuk pelajaran itu. Tapi mengerjakan tugas bisa, tadi siapa yang mengerjakan tugas bisa. Terus kayak kita tuh orangnya introvert. Nah, kalian tahu nggak introvert? Kita tuh malu untuk tanya sama teman atau guru itu, jadi kita tertutup wawasannya. Selanjutnya jenis-jenis kesulitan belajar, kalian tahu nggak apa itu? Jenis-jenisnya apa aja? Yang pertama itu jelas disebutkan ya. Yang pertama itu dispraksia, yaitu kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan tangan dan mulut untuk berbicara atau menulis. Kayak kita tuh nggak bisa kebarengan loh. Iya, tuh. Nah, yang kedua disleksia, yaitu kesulitan dalam membaca, menulis, memahami bahasa. Kalian ada nggak yang kayak gitu? Banyak kalau saya. Masuk nggak bisa membaca? Loh, SMA ada memang nggak bisa Apa ya? baca. Iya, Kalau ada. saya ada. Enggak, di sini enggak. Ada lah juga. Dan khusus juga. Nah, selanjutnya disgrafia, yaitu kesulitan dalam menulis termasuk dalam mengarahkan alat tulis dengan tangan kayak gitu, kayak susah mau ngapain lagi gitu. Nah, yang selanjutnya ada gangguan pemrosesan pendengaran, yaitu kesulitan dalam memproses informasi yang diterima melalui pendengaran. Mungkin nggak kalian? Iya. Tuh. Kayak kita tuh nggak bisa loh ngandelin suara. Iya, kadang kan dari jarak jauh kita itu ngomong kan, tapi kita nggak dengar, kita nggak bisa ngapain gitu. Selanjutnya gangguan pemrosesan visual, yaitu kesulitan dalam pemrosesan informasi yang diterima melalui penglihatan. Ini nggak sih? Oh iya. Selanjutnya kurangnya keterampilan membaca khusus, yaitu kesulitan dalam memahami bahasa baca dan lisan serta memperoleh diri menggunakan bahasa lisan. Itu gimana? Kalian tahu nggak? Kayak gitu. Iya. Mungkin dia apa ya? Kalau kayak gitu kayak gugup nggak sih? Gugup temunya. Merasa bosan ini paling apa ya, kita sering temui ya. Sempat merasa bosan. Ini saya sih, saya juga gitu. Iya, atau ya apa? Gurunya jelasin tidur. Nah, kalian tahu nggak? Selanjutnya ini cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama itu apa? Rajin. Iya, rajin. Iya, mari waktu itu kan. Kalau mempengaruhi kan. Nah, terus membuat siswa terlibat aktif itu kayak guru itu sering memberikan tugas apa, kalau kita sering-sering kayak gini tuh gurunya ngajak kita, ngapel kita gitu. Terus mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran itu kayak kalian sering nggak dikasih tugas kelompok? Jarang. Iya kan, lebih banyak mandiri. Ya. Ya itu juga bagus. Nah, memberikan reward pada diri sendiri itu hadiah pada diri sendiri, bisa berupa uang ataupun apa ya, ujian gitu. Sudah cukup sampai di sini ibu menyampaikan materinya. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, waktunya juga mungkin bagian ya sama yang lain. Ada yang bisa menyimpulkan? Apa itu kesulitan belajar, penyebabnya, bahasa yang kalian tangkap aja. Kesimpulannya, cara mengatasi males belajar sama apa sebab-sebab males belajar apa? Baik, sudah ya. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok ini? Senang? Senang ya? Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita mau adain kapan? Minggu depan ya. Seperti pada minggu depan hari
Jumat. Iya. Waktunya sama ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu ucapkan atas partisipasi kalian semua. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.